Langsung CV-nya, putar CV. Nah, saya memperkenalkan diri lewat video. Jadi aja. Ada pertanyaan? Nama Iwan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya. Ya. Namanya saya kan nggak kenal. Perkenalkan. Nama dia panggil aja, nama panggilan. Saya nggak panggil nama lengkap. Hah? Nawawi. Oke. Saya tanyakan nama channel YouTube-nya sempat Ada. Channel YouTube saya. Ada punya spidol. Buat kawan kalian yang nggak bisa masuk, ya itu konsekuensi dari ketidakdisiplinan mereka. Jadi kenapa saya melarang masuk? Karena di TV seperti itu. Kalau udah masuk waktu untuk syuting di studio, kalian nggak bisa masuk. Kalau sekedar ngerasain aja lah, lihat dari luar. Belajar disiplin juga kalian. Channel YouTube saya Ari Arnas Alfa Romeo India Eko spasi Alfa Romeo November Alfa Sierra Tango. Wow, keren. Ulang. Alfa Romeo India Eko. Api merah ya, merah. Isinya banyakan behind the scene-nya PPL. Meta juga ada di situ. Ada lagi pertanyaan? Kan ketahuan motor tuh jadi. Silent dulu makanya karena ketahuan. Ya. Nama panggilan saya Latif. Yang saya ingin tanyakan, profesi di tempat kerja apa?
Sebagai profesinya di tempat kerja sekarang. Sekarang Ya. sebagai videographer untuk OIA atau Oke. Organisasi Internasional Alumni Al Azhar. Ada pertanyaan lagi? Udah nggak ada? Nggak ada, saya yang tanya. Ya. Oke, siap. Kita main sedikit ya. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah. Mulai dari yang kecil sampai yang enak. Tapi kalau nggak bisa jawab, salah. Namanya reward and punishment. Iya. Berarti kalian berani mengambil Resiko. resiko. Ya. Betul. Karena nanti dunia pekerjaan seperti itu. Kalian bagus dipuji, jelek dikeramas nanti. Tahu dikeramas? Tahu. Tahu. Keramas itu dimaki-maki di depan muka. Sampai basah kena ludahnya bos. Konsekuensi. Oke, saya tanya ya. Kalau yang bisa jawab, tunjuk tangan. Sebutkan nama. Berapa nomor telepon saya tadi? Ya, nama siapa? Nama langsung? Amar Ma'ruf Amar Ma'ruf. 12 nomor. Iya, apa? Jawaban Anda saya. Usah dulu. Anda. Kami 10 kali. di sini bukan logika. Di sini bukan logika. Ini Saya benar-benar berapa digit ya? ke atas. Ya, 10 ini ketahuan yang laki-laki yang biasa olahraga dengan laki-laki yang Wah, 3. Tahan. Coy. 9. oke, Luar biasa sekali. langsung melek ya. Ayo, siapa bisa jawab? Oh, cek. Ada kayak di berandaan gitu. Gak ada di grup. Nggak ada di grup, saya belum Nggak ada. masuk grup. Sengaja saya belum masuk grup. Dan saya nggak mau masuk grup bahan dosen. Nanti kita bikin grup sendiri. Twitternya. Di Twitter saya nggak ada nomor gitu. Twitter saya juga nggak. Ya oke, nama Akrowi. akronim Akromi. berapa? 0878 Ya. 8592 471. Pertanyaan berikutnya. Kau aja Berapa? Apa pekerjaan ketiga saya? Nah, Apa pekerjaan ketiga saya? Siapa yang masih bunyi tuh? enggak ini enggak bluetooth. Oh, gitu. Apa pekerjaan ketiga saya? Tadi ada banyak tuh. Yang ketiga apa? Pekerjaan ketiga saya itu yang paling lama. 11 tahun. Ya, Biografi di Antv. usap enggak? Usap cewek itu yang pakai lutut. Nama siapa? Nama saya Maulana, Maulana ya, jawab. 9 bulan di Trans TV. Di Trans TV ya benar, tapi bukan 9 bulan. 11 tahun. Tapi dapat. Oh, dapat. Kita hitung dulu yang ini. Kita hitung dulu yang ini. Terus 11 tahun di Trans TV itu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
Lagi? Oke, lagi. Lagi. Setel. Berikutnya materi akan masuk. Materi saya itu dalam bentuk video lagi. Nah, di situ bakal banyak pertanyaan sisa. Oke, silakan disimak. Spider-Man, Jumat 14 April jam setengah 8 pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Tahukah Anda, untuk menghasilkan tayangan seperti ini, ada banyak sekali kru yang terlibat. Mari kita telusuri prosesnya. Jauh sebelum menjadi sebuah tayangan, awalnya dari sebuah ide. Mereka kemudian menghimpun dan mengolahnya hingga akhirnya dihasilkan sebuah naskah. Naskah adalah panduan saat melakukan syuting. Tahap ini dinamakan tahap pra-produksi. Ketika naskah sudah dianggap matang, susunan kru telah terbentuk, pengisi acara telah siap, peralatan telah tersedia, maka segeralah melakukan syuting. Kegiatan syuting semacam ini dinamakan tahap produksi. Setelah kegiatan syuting selesai, tahap selanjutnya adalah tahap pasca produksi. Kaset hasil syuting kemudian preview, biasanya oleh asisten produksi, kreatif, dan produser. Tujuannya untuk memilih gambar-gambar mana saja yang nantinya akan ditayangkan. Kegiatan ini dinamakan offline editing. Tidak semua materi hasil syuting langsung dapat ditayangkan, karena semua acara di televisi dibatasi oleh durasi. Karena itu harus dipilih gambar-gambar yang efektif, serta memenuhi kriteria ketentuan teknis dan non-teknis. Berikut adalah hasil syuting yang masuk dalam kriteria tersebut, sebelum nantinya menjadi sebuah tontonan pemirsa televisi. Kegiatan offline editing dilakukan di ruang edit cut to cut. Inilah tempatnya. Linear editing cut to cut terdiri dari satu monitor preview, satu monitor program, satu VTR master, dan satu VTR recorder. Berikut shuttle jog remote. Untuk program acara yang membutuhkan narasi, maka dibutuhkan satu proses yang dinamakan dubbing. Kegiatan ini dilakukan di ruang dubbing. Untuk beberapa program acara, kegiatan offline editing belum bisa dilakukan apabila belum ada dubbing atau voice over. Program infotainment insert adalah salah satu contohnya. Di program insert, offline editing merupakan satu keharusan. Tujuannya agar di tahap online editing, editor dapat berkonsentrasi penuh untuk menambahkan elemen musik background dan visual effect, sehingga dapat dihasilkan gambar-gambar yang dinamis dan menarik. Dalam prakteknya, di offline editing ini, production assistant mengisi visual materi disertakan voice over, disusun berdasarkan visual dan urutan adegannya. Setelah offline editing selesai, barulah kemudian kaset diserahkan kepada editor untuk diproses di tahap online editing. Di ruang online editing inilah para editor mengerahkan segala imajinasi, kreativitas, wawasan editing hingga skill teknisnya. Tujuannya hanya satu, mengolah gambar sedemikian rupa agar tampak menarik di mata pemirsa televisi.
Namun sebelum mengolah gambar-gambar tersebut, ada satu tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni proses ingest atau capture. Proses ingest adalah memindahkan gambar yang ada dalam kaset master ke dalam komputer menjadi bentuk file. Alat yang digunakan adalah VTR dan seperangkat boot komputer nonlinear editing dan tentunya storage server. Setelah proses ingest selesai, barulah gambar-gambar tersebut siap untuk diedit. Disinilah editor memegang peranan penting untuk menghasilkan tayangan yang menarik di mata penonton. Salah satu teknik kerja yang biasa digunakan editor pada saat online editing adalah pertama-tama melakukan preview dulu gambar, hasil offline editing. Editor kemudian menentukan di titik mana saja dia akan mengoptimalkan gambar, dengan menambahkan berbagai macam musik, visual, dan sound effect yang ada dalam komputer ini. Ada kalanya editor menilai gambar hasil offline editing dirasa tidak cocok untuk ditampilkan karena berbagai macam alasan, seperti cacat teknis, tidak sesuai dengan tuntutan naskah, atau salah secara grammar of edit. Mengganti gambar lain yang lebih tepat dengan gambar-gambar hasil offline editing yang disertakan pula stock shot lainnya adalah wewenang penuh dari tugas sebagai editor. Cek. Ada pertanyaan? Kalau saya fair, saya kasih dulu. Ada yang mau nanya sama saya apa enggak? Kalau enggak ada, baru saya tanya. Enggak ada? Saya hitung sampai 5, enggak ada? 5? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Anam. Anam. Yang saya ingin Kamu anak ke-6? Enggak ada hubungannya. Lanjut. Jadi pertanyaan saya, video editor itu dia bekerja di lapangan atau di kantor? Di belakang meja. Iya. Karena yang dihadapi itu layar monitor dan keyboard. Jadi dia tidak turun ke lapangan. Enggak pernah. Di gua ada ruangan editing yang gelap dan dingin. Dingin itu 19 derajat. Maksimal dingin itu ya maksimal segitu. Nggak boleh lebih panas lagi. Ada lagi? Ya, nama? Ya, namanya Aswar Bahar. Ustaz Bahar. Aswar. Oh, Aswar. Ini kalau misalnya menjadi seorang editor di stasiun TV, misalnya Trans TV, itu apakah itu harus ada sertifikat diklat atau harus menempuh pendidikannya itu bagaimana? Menarik. Oke, gini. Ada yang tahu saya lulusan apa tadi? Aswar. Tadi lulusan apa? No. Bukan. Saya anak UI. Tahu saya lulusan mana? Tadi pas lihat video? Enggak. Saya lulusan sastra Cina UI. Saya di Trans TV itu modal saya pernah kerja di wartawan. Ikut training, 3 bulan training, lalu diarahkan untuk jadi video editor. Hasil dari tes lanjutan. Enaknya Trans TV itu adalah dia menerima dari segala jurusan, dari seluruh disiplin ilmu, termasuk sarjana minimal. Bisa juga sih lulusan SMA atau SMK itu bisa, tapi dia bagian broadcast support, yang bagian tarik kabel, yang bagian teknisnya. Jangan tawakan, itu orang-orang penting. Ketika syuting, orang-orang itu orang-orang penting, karena kami butuh dia, butuh mereka. Oke. Kami nggak pernah di TV itu, yang saya rasakan dari 15 tahun di TV itu, kami nggak pernah menyepelekan pekerjaan orang lain. Entah apakah dia itu sekedar cleaning service, kami sangat butuh. Jadi jangan pernah mentertawakan orang-orang di bawah kalian, karena mereka nggak punya gelar. Jangan pernah melihat orang lain berdasarkan gelar, ya. Oke.
Oke, saya lanjut. Di TV itu menerima segala disiplin ilmu minimal sarjana untuk bagian profesional. Maksudnya profesional adalah yang punya pekerjaan seperti tadi, entah kamera person, editor, produser segala macam. Itu dari nol. Disiplin ilmu yang nggak berhubungan sama broadcast. Ya. Nanti dari sana baru dididik, ada trainingnya. Kalau di Trans TV itu ada 9 bulan training. Jadi ibarat mengandung selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu benar-benar digojlok fisik dan mental. Maksudnya apa? Kayak anak editor itu kadang-kadang ada shift malam ya, dari jam 00 sampai jam 8 pagi. Tapi nanti jam 9 pagi dia wajib apel, ketemu sama pembimbingnya. Masing-masing kelompok itu ada pembimbing. Satu kelompok itu sekitar 10 orang. Itu ketemu pembimbingnya untuk laporan harian. Dia harus hadir, nggak peduli dia habis begadang. Itu yang kami bilang ujian fisik mental. Sambil mental itu juga ketika ada perintah-perintah yang mereka harus kerjakan, mereka harus jawab ya siap dulu. Kedepannya misalnya hal itu dirasa mustahil, baru dia balik lagi ke atasan mereka bahwa itu nggak bisa. Tapi setidaknya kami bilang siap dulu. Itu yang 15 tahun yang kami dapatkan di Trans TV adalah disiplin dan mental yang kuat. Makanya lulusan Trans TV itu dicari oleh TV-TV lain karena udah jadi. Walaupun mereka nggak lulus pun, training nggak lulus, 9 bulan ternyata nggak lulus gitu. Mereka TV lain pasti lulus, pasti masuk. Karena terjadi, mental udah tertentu. Dan susah masuk ke Trans TV. Saya kebetulan beruntung aja masuk dalam batch 1. 200 orang yang belum ada TV-nya waktu itu. 200 orang itu waktu itu kami belum ada TV, belum ada gedung. Kami masih di BD. Gedung itu masih dalam proses tahap akhir dan belum tayang juga, belum ada yang tayang. Jadi kalau kalian masih ada yang ingat tahun 2001 mungkin tayang pertama kali Trans TV kan belum 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun, ya kami nggak ingat. Jadi kejawab mungkin. Oke, ada lagi. Oke. Jangan panggil saya Pak, jangan panggil saya Ustadz. Saya nggak mau dipanggil seperti itu. Serah mau abang, kak, opa. Oh iya, opa. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nama? Nama saya Syam. Syam. Oke. Ada pertanyaan saya, kan kita mengetahui kalau bekerja di depan layar kan mata capek. Nah, bagaimana cara mengatasi atau merefleks mata supaya bisa segera kembali? Refleks mata. Makanya saya minus. Minus dan silinder. Itu saya juga nggak tahu cara refresh mata. Paling kalau udah fokus saya tidur. Nggak ada lagi. Kacamata radiasi. Iya, paling pakai kacamata anti radiasi. Setiap bulan ya. Yang kalau kata dokter itu yang bagus itu warnanya hijau. Saya punya tapi terus. Ada lagi? Ya, Mbak Junera. Sebenarnya nama saya Irham. Irham. Mungkin pertanyaannya sebagai orang yang telah senior dalam hal ini, mungkin ada tips atau sesuatu yang bisa dipersiapkan untuk masuk ke dunia editing dan pertelevisian seperti itu. Gini, kalian kalau bukan seperti saya masuk TV itu karena wah apa ya TV seru juga kan masuk kan. Tapi kalian udah dari sekarang udah kepikiran mau kemana? Di TV itu banyak, ada teknis dan non teknis, ada yang lapangan dan di dalam lapangan, di dalam ruangan. Kalian mau kemana? Dalam ruangan. Dalam ruangan itu kemana? Editing. Ya, editor. Kalau ke editing berarti ya mulailah sekarang kan banyak tutorial. Sekarang tuh gampang kalau untuk belajar editing. Untuk aplikasi bisa download di Pirate Bay atau yang gratisan bisa, ya nggak perlu pakai VPN. Kok pada ketawa? Kin Master. Nah, habis itu coba belajar tutorial di YouTube, ya kan? Kalau yang
dicari TV sekarang yang aplikasi orang yang bisa menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro sama Avid Media Composer untuk Windows. Sedangkan untuk Macintosh itu Final Cut Pro. 3 itu aja kalian jago, sebenarnya ada peluang. Di samping juga bahasa Inggris nomor 1. Di Trans TV itu tesnya bahasa Inggris. Karena kadang-kadang ada training yang menghadirkan praktisi dari luar, dari Amerika. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris cengok kalian. Ada lagi? Ya, Maulana. Maulana lagi deh. Udah ya. Sudah. Lain kali nggak boleh lagi ya. Dikasih. Oke. Pertanyaannya kan sebagai editor pasti sudah banyak yang sudah diediting. Nah, terkadang dalam proses editing itu bagian mana saya yang paling susah dikerjakan? Kalau bagian paling susah adalah ketika mood nggak nyampe. Karena editing itu berkaitan dengan seni. Seni itu berkaitan dengan mood. Ketika mood Anda berantakan, nggak ada yang bisa kerjakan sekali. Karena maka saya bilang, kalau editing itu adalah pekerjaan 6 menit, atau 10 menit. Moodnya itu yang saya biarkan ngumpul. Maka kalau misalnya lagi ribut di rumah, bawa ke kantor, selesai, udah nggak ngapain kan. Tapi itu jangan ditiru ya. Maksudnya kalau ketika kalian bekerja di industri media ini, kadang harus bisa mengesampingkan Masalah pribadi. mood, bukan masalah pribadi. Mood itu bisa dari mana aja. Kalau teman-teman saya banyak kan yang merokok dulu ya, kalau misalnya nyari mood. Kalau saya benar nggak merokok, jadi apa ya? Paling cari nasi padang. Yang perempuannya nggak ditanya. Nggak ada. Saya menunggu pertanyaan dari perempuan, nggak ada pertanyaan. Ngomong aja tuh orang. Kita lanjut pertanyaan dari saya. Oke. Pertanyaan pertama. Berapa tahapan dari mulai kosong dari nol sampai tayang ke rumah-rumah di seluruh Indonesia? Berapa proses yang dilewati? Sebuah program acara itu bisa sampai di rumah itu melewati berapa proses? Berijazah kalau benar dapat dari saya, kalau salah pusat. Dan editing. Ayo, kalian nggak mau kayak kawan kalian tuh yang minum tuh? Bagi-bagi tadi. Sekarang over dulu, karena pertanyaannya gampang. Ayo, nggak ada, nggak tahu berapa proses? Tadi nggak nyimak, ya. Nama saya? Nama saya Nima Marwah. Berapa proses? Ada 3. Apa aja? Produksi, tengah produksi, sama pasca produksi. Bukan. Oh, dari Coca-Cola. Kopi dulu. Oke, tenang. Kopi dulu. Tenang. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 5 profesi yang ada di tahap produksi. 5 profesi yang bekerja di tahap produksi. Kalau di tahap pasca produksi itu ada video editor, betul? Ya. Di tahap produksi ada siapa aja? 5 profesi. Covid ya. Lumayan. Covid. Masih dingin nggak? Kopi susah.
proses produksi syuting. Ya. Ada siapa aja di saat syuting itu? Yang tadi udah jawab boleh jawab. Kalau lancar habis ini Beng Max. Ya, Maulana. Yang pertama menentukan yang Profesi ya, bukan nama pekerjaan. bukan pekerjaan, Profesi. Nama profesinya. profesi, bukan tahapannya. Apa profesinya? Terlalu zoom. Kan saya kasih contoh tadi, kalau di pasca produksi itu video editor profesinya yang kerja sama. Gitu aja. Yang produksi itu apa? Saat syuting itu ada siapa aja sih? Saat syuting, Syuting. Kameramen, ada artisnya. Nah itu. ayo kamu bisa jawab Ustaz. Ya, Ya, malu. MUA termasuk MUA itu, kameramen, ya, director, ya, talentnya talent nggak masuk, nggak masuk. berarti kurang dua lagi. Kurang dua. Mungkin ya, yang audionya, Audio, pengatur terus? audio sama lighting. Setting. Oh dia lagi dapat lagi. Ini dapat lagi berarti ya? Ya nggak apa-apa, keberuntungan dia. Saya emang bebas. Yang lain itu berarti nggak mau jawab atau nggak bisa jawab atau nggak berani jawab. Lagi? Lagi? Oke. Bisa. Kalian tahu kenapa kalian di sini? Kenapa ikut kelas ini? Coba setel dulu. Yang si Opa itu. Apa? 뭐? 도와주세요. 싫어. 왜? 좋으면서. 싫어. 성공률 100%야. 민망해. 다른 생각 있어? 아니, 그러면 난 절대 도와주세요 안 해. 도와줘요! 제발! 내 동생이 죽어가요! 도와주세요! 도우라! 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. 꿈이라면 이제 깨어났으면 제발. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan segala sesuatunya itu berpasang-pasangan. Ada pernyataan bahwa baik itu belum tentu benar dan benar itu belum tentu baik. Seseorang dapat diterima sholatnya apabila ia suci dari dua hadas. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini dengan menyebut wa fi hadza dalilun ala wujubin niyyah fil ibadat. Jika kita berbicara tentang sibuk, maka siapa sesungguhnya di dunia ini yang tidak sibuk? Remaja yang baik bukan hanya membaca buku saja, tetapi dengan bersosialisasi kepada manusia. Salah satunya yaitu bergaul dengan orang tua. Dan di sini kalimat syukur itu diambil daripada kalimat syakara fil madi, yang artinya membuka.
Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qisasul Anbiya menyebutkan bahwasannya Nabi Lut alaihissalam pergi berdakwah di negeri Sadum bukan dengan misi utama meluruskan akidah sebagaimana nabi-nabi lain, namun Nabi Lut alaihissalam membawa misi perbaikan moral. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wanita yang selalu harus menjadi tangguh, harus menjadi wanita seutuhnya dan harus menjadi panutan. Manusia merupakan satu-satunya hamba Allah yang diberikan akal dan nafsu. Lalu untuk apa akal dan nafsu tersebut? Kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab Al-Quran pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Memang benar, kita dianjurkan dalam membuat janji itu mengatakan kata insya Allah. Tapi janji itu untuk ditepati, bukan untuk diingkari. Karena rasa syukur merupakan ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Itulah mengapa Allah menciptakan manusia berpasang-pasang dan bersuku-suku agar mengenal satu sama lainnya. Dan ketika kita mendapatkan sebuah ujian ataupun cobaan, kita tidak boleh berputus asa. Mengamalkan Al-Quran juga harus seiring dengan mengamalkan sunnah. Karena bila hanya berbicara tanpa adanya pembuktian, maka itu hanyalah omong kosong belaka. Bukankah telah kami jadikan 2 buah mata, lisan, dan 2 buah bibir? Mereka pun bermacam-macam cara pula. Bagaimana cara menghormati, menghargai orang lain. Our sin is not greater than Allah mercy. Sekian itu daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi berikutnya nanti kita syuting seperti itu. Yang tawain ini saya pengen lihat nanti gimana. Ada pertanyaan? Ya. Saya jawab dipanggil awal. Yang saya bertanya-tanyakan yaitu adakah aplikasi pengedit yang bisa langsung dikopi? Bisa, ada. Ada Premiere. Saya punya ada Premiere. Nanti kalau tertarik tinggal copy. Ada lagi? Ada? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Afandi. Berapa pertama? Namanya kenapa Andi? Namanya kan ada 2 yang sama. Yang satu Rizwan sama Afandi. Berarti dia pakai nama Afandi. Oh. Oke, terus? Jadi saya ulang, nama saya Afandi. Iya. Ada pun pertanyaan saya, Kak. Waktu yang dibutuhkan untuk mengedit video seperti itu berapa lama? Saya edit itu. Satu video sekitar 15 menit. Satu video. Udah jago. Saya 2 hari. Tapi nggak jadi. Mau mati kayaknya. Udah tua mas. Batasnya serem banget. Udah ya, ada lagi ya? Ya Mbak. Siapa tadi namanya? Oh iya. Kemudian pertanyaan saya, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum ikut casting? Casting di? Oh, jadi artis nanti. TV. Artis.
Jadi Di TV di stasiun. casting itu ya yang diperlukan sesuai dengan program yang diminta untuk casting biasanya. Kalau buat acara yang mencari bakat berarti harus bakatnya. Kalau casting buat untuk jadi presenter berarti dia harus punya wawasan seperti Inggris dan segala macam. Plus good looking. Yang biasanya dibutuhkan sesuai dengan apa yang diminta oleh program. Jadi nggak bisa digeneralisasi. Oke? Jadi pertanyaan saya, nama saya Sol. Ya, tadi Bang. Yang mana yang lebih strategi dalam pengintaan, yang sebagai editor yang turun di lapangan untuk pengambilan gambarnya. Tentunya kan kalau seorang editor yang ambil gambar, dia pasti memikirkan ke depannya bahwa kalau saya ambil begini, nanti saya edit seperti ini. Daripada lain yang mengambil gambar, terus lain lagi orangnya yang edit. Paham. Jadi gini, kalau itu kan berdasarkan tupoksinya sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya editor itu kadang dibutuhkan di tempat syuting sebagai acuan awal. Seperti saya pernah alami waktu di Trans TV acara Jail. Jadi Jail itu berubah dari klip ke klip dengan ada lempar ke studio. Jadi studio ngomong dulu, kita lagi bahas ini ada gimmick segala macam, lalu masuk putar video. Nah pas yang perpindahan style itu ke studio, jadi kita dilibatkan untuk bagaimana pengambilan gambar, gimana cara ngomong segala macam. Karena editor berpikir jauh ke pasca produksi, itu kelebihan dari editor. Editor itu menguasai banyak disiplin ilmu di broadcast, dari kamera, audio, lighting, hingga audio itu termasuk dalam pemilihan background dan lain-lain. Kalau lighting itu segala warna segala macam, plus grafis. Jadi editor itu lebih banyak. Nah itu yang dibutuhkan oleh produser sebenarnya kalau misalnya mengajak editor ke lapangan. Hanya saja kalau misalnya untuk news itu editor terima jadi istilah di liputan lapangan karena memang nggak bisa, nggak boleh. Jadi cuma terima liputannya seperti ini, misalnya tawuran pelajar misalnya, gambar-gambar ini terus ke editing. Paling editor membuat catatan sendiri nanti. Lain kali jangan kayak gini. Atau kalau soundbite, tolong orangnya jangan gini, buat seperti ini. Jadi koreksi-koreksi itu yang akan memperbaiki liputan berikutnya. Jawab? Sudah? Belum? Ya. Irham, pertanyaannya mungkin lebih pada susah mana kalau lagi editing kan kalau setelah produksi, tapi kalau live gimana editor? Live ada lewati pasca produksi nggak kira-kira? Enggak. Jadi live nggak ada editingnya? Kira-kira ada editingnya nggak di live? Nggak ada? Ada di mananya? Yang pada saat yang memberikan captionnya, Enggak, itu dari CGI, ya, dari komputer karakter generator yang di komputer control room. Itu langsung live. atau pengaturan kontras Itu langsung dari kameranya. Dari kamera itu ada CCU yang ke control room yang memperbaiki warna dan cahaya. Apakah ada pasca produksi dalam live? Ada? Nggak ada. Ada. Kalau kalian lihat mata Najwa live ada berapa? Kadang-kadang mata si Nana itu bilang atau menghadirkan video tayangan. Video tayangan itu melalui proses pasca produksi. Jadi singkat. Apa singkat? Editingnya di situ.
Enggak, editingnya sebelum. Jadi gini, Rabu depan. Misal besok bahas apa? Mungkin PSSI. Misal besok bahas PSSI yang ketuanya busuk lagi itu misalnya. Nah itu seminggu sebelum atau minimal 3 hari sebelum tayang itu Nana udah bilang ke timnya, oh kita akan bahas PSSI lagi. Timnya itu ada reporter, ada production assistant, ada video editor yang mengolah materi itu menjadi sebuah video tayangan. Paham ya? Nah itu nanti dikasihkan ke bagian lain, tim produksi yang di lain untuk ditayangkan. Ya jangan banyak-banyak tanyanya, udah ada yang ngantuk soalnya. Kamu nguap tadi. Saya sadar kalau saya sudah mulai membosankan. Jadi kalau ada, kita masuk ke berikutnya. How to. Bisa. Autonya itu lengkap nggak sih? Ada ini, saya curiganya auto yang lama. Kalau auto yang lama, auto yang baru ada di materi broadcasting. Jadi ini panduan untuk kalian syuting. Kedepannya nanti akan terbentuk bot baru. Oke. Ini panduan untuk syuting kalian. Jadi nanti setiap grup akan minimal ada 2 kamera person, 1 talent, dan 1 makeup artist. Sudah. Itu dong. Oh gitu. Iya. Iya. Kalau ini kan kebuka semua. Ingat ya, satu grup itu minimal terdiri dari 2 kamera person. Kami nggak bilang kameramen karena cewek juga ada yang bisa megang kamera. Jadi nggak mungkin kamera woman. Kamera person, audio person, lighting person. Kami di TV bilang gitu. Campers disingkat. Ada 2 campers, 1 talent dan 1 makeup artist. Next. Ya 4, minimal 4. Sisanya bisa kreatif, bisa production assistance untuk misi kekosongan. Next. Ini buat kalian yang pengen jadi YouTuber. Ini yang perlu kalian perhatikan untuk jadi YouTuber. Hanya 3 aja sih. Kalau ngomong berarti artikulasi jelas, jelas, S-nya jelas. Ini cadel-cadel dikit nggak apa-apa. Imut. Surat pengambilan gambar berkenaan dengan video, sedangkan dengan kualitas gambar juga. Untuk audio itu kejernihan suara selain artikulasi. Maksudnya itu nanti dijelaskan berikutnya. Ini yang saya bilang kejernihan suara. Kadang-kadang kalau YouTuber itu lupa kalau mereka tempat fisik, jadi mereka teriak-teriak, padahal itu nggak jelas juga. Salah satu yang bisa diakali itu bisa dengan pakai headphone earphone untuk dari HP. Tempel di sini aja nih, bolongan itu ada mic itu. Tempel lubang mic itu di pita suara kalian. Itu nggak bakal berisik. Daripada begini, itu dia malah anginnya jadi gitu. Jadi lebih bagus tempel di pita suara.
Boleh coba nanti kalau misalnya ngobrol sama pacar kalian. Coba tes kalian ngobrol di pasar atau tengah di dekat stasiun gitu, kereta api ngomong pakai gitu. Itu jernih suara. Next. Yang saya bilang tadi, untuk ini perlu diperhatikan buat yang jadi talent nanti, artikulasi dan intonasi. Jadi kalian nggak seperti hafalan ya, seperti bercerita ke depan, bercerita ke teman. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum ya? Iya. Masalah kejernihan suara, terkadang itu orang ketika yang testing consulting itu, apalagi yang di luar, terkadang jika ada angin kencang kayak begitu, kan mengganggu kejernihan suara. Iya, tapi makanya saya bilang earphone lubang mic-nya itu tempel gitu aja, kan dia nggak kena angin lagi. Kedap jadi. Iya. Ada paling dikit ya. Ada satu dari Samarinda itu, saya pakai clip-on sih. Dari Samarinda itu kami syuting di tengah angin kencang, itu nggak ada suara sekali. Karena di dalam jilbab juga sih, dan tempel di sini. Yang bagian cewek itu paling gampang kalau syuting tempel sini udah jam. Next. Oke, untuk kamera yang jadi kamera person harap diperhatikan ini. Ini adalah istilah-istilah dan nggak ada istilah dalam bahasa Indonesia. Ya, kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, sama pelajaran kalian. Next. Sorry. Ini pergerakan kamera. Jadi ada 3 tadi, pergerakan kamera, angle dan shot. Ini pad up, pad down. Padnya itu singkatan dari pedestal. Pedestal itu adalah ini nih. Lihat merah-merahnya? Ada yang nggak kelihatan merah-merah saya? Ada yang nggak kelihatan? Ini pedestal. Pedestal up berarti pedestalnya naik. Jadi kalau kalian pakai tripod, berarti tripodnya naik. Di lehernya itu dinaikin atau kakinya dibuka semua. Ya. Hah? Iya, tripod. Jadi kalau pad up, pad down, berarti yang naik adalah tripodnya, entah itu lehernya atau kakinya. Lawannya adalah tilt up, tilt down. Kalau tilt up, tilt down itu kameranya naik turun, tapi tripodnya itu tetap nggak bergerak. Jadi saya bilang misalnya tilt up berarti kameranya itu mendongak, tilt down berarti kameranya turun, tapi nggak ada perubahan di tripodnya. Beda kalau saya bilang pad down, pad up, berarti kalian naikkan semua, ya. Dan posisi kamera tetap stabil, tetap nggak berubah, nggak tilt down, nggak tilt up. Paham? Nah, jadi kamera person harus paham ini, karena nanti saya akan beri perintah saat syuting hanya lewat istilah-istilah ini. Kalau enggak nanti saya tinggal pakai kepalanya. Itu kalau di TV mah biasa neplak kepala. Berikutnya crab right, crab left, ya. Crab left, crab right, crab left. Crab itu dari kata crabnya kepiting. Kepiting itu kan jalannya miring.
Jadi yang bergerak adalah tripodnya. Posisinya sama. Posisinya rata. Pindahannya nggak rata maksudnya. Nggak begini, nggak miring gini, tapi sejajar pindahnya. Paham ya? Yang perempuan tenang sekali nih. Mbak kalau ngantuk dengan pusat aja Mbak. Seger kan? Tanya aja sama pusat tadi. Mana tadi yang cewek yang pusat? Seger nggak? Mana? Oh, iya kan? Seger kan? Lumayan. Saya kalau meeting produksi kalau udah ngantuk itu kelihatan segini-gini, dipanggil sama bos turun kasih 20. Seger di situ. Seger sama malu. Iya, crab lah. Lawannya apa? Ya? No, lawannya itu pen red, pen left. Kalau ini yang bergerak tripodnya. Sedangkan ini cuman udah hilang. Tuh. Baterainya habis. Kalau pen Kameranya ya. Kameranya no ya. Pen right, pen left. Kalau crab semuanya bergerak, samping, kanan, kiri. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang dolly out, dolly in. Ada juga yang bilang track out, track in. Kalau dolly itu nama alatnya, dolly. Kamera dolly. Tapi saya lebih suka bilang track, karena itu jalur. Track in berarti maju. Alatnya dibawa maju. Track out, alatnya dibawa mundur. Paham ya? Lawannya apa? Apa lawannya? Kalau tadi pad up, pad down, lawannya adalah tilt up, tilt down. Crab right, crab left, lawannya adalah pen right, pen left. Kalau track in, track out, lawannya adalah tunjuk tangan. Ayo. Tunjuk tangan. Yuk. Anunya. Ya. Pusat kamu. Zoomnya. Nama siapa? Ya. Zoomnya. Semangat mus. Oke, itu lawannya. Lawannya zoom out ya. Yang nggak bergerak semuanya. Tapi yang bergerak adalah pergerakan lensa. Cerdas. Gimana Mas? Seger? Tambah. Tapi nggak apa-apa. Dari penting dari tanggung jawab. Itu laki-laki. Oke, ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Ya perbedaannya kan dengan tim itu apa? Nah, Efek video. Oh, efeknya nggak ada. Perbedaan efeknya nggak ada. Tipis. Kalau tilt up, tilt down paling nanti jadi kayak high angle, low angle. Ya, angle-nya. Sedangkan kalau itu turun, itu masih dalam eye level biasanya, masih setara. Jadi misalnya gini, saya berdiri, posisi kamera di sini. Ketika saya turun, posisi kamera ikut turun. Gak ada perbedaan, tetap eye level. Tapi ketika pakai tilt up, tilt down, ketika saya di sini, kamera selevel, eye level. Ketika turun, kamera cuma turun. Jadi posisi saya di bawah dan kamera di atas, jadi high angle. Kalau misalnya kita jadi kamera itu jadi mata penonton, maka penonton itu akan melihat ke bawah. Seperti itu. Paham? Tapi efek backgroundnya berarti sama. Beda lah. Beda.
angle-nya kalau saya pas begini posisi kursi gini sama rata. Kok ini kan posisi belakang kursi kan agak turun. Efek turun dari pad dengan T. Efeknya apa sama? Hasilnya. Ya betul beda. Sudah beda. Angle beda. Kayak gini, saya berdiri di sini. Saya berdiri di sini. Ini posisi di sini, ya kan? Terus ketika kamera asalnya dari atas sampai turun, berarti kan agak turun, benar nggak? Iya. Karena dia high angle jadi jatuhnya. Gitu. Nanti waktu yang akan menjelaskan semuanya. Asik. Next. Oke, next ya. Ini udah paham ya? Pergerakan tadi. Yes. Arc itu jarang dipakai, nggak usah gitu. Itu cuma melingkar dong, dapat setengah lingkaran. Ini bidang pandangan. Tapi yang kalian satu tim cuma ini atau ini dengan ini, itu aja. Cuman nggak apa-apa sih Pak, dihafalin semua. Hafalin juga gampang. Close up dekat, long shot jauh. Extreme close up, tapi fungsinya tahu untuk ini semua. Ini berdasarkan kebutuhan. Jadi saya bilang bahwa untuk pengambilan gambar itu berdasarkan motivasi. Kenapa kamu mengambil gambar itu? Jadi yang berminat dalam fotografi, kenapa kamu mengambil gambar seperti itu? Itu harus dilandasi oleh motivasi. Seperti ini. Contoh, gambar orang berdiri di tengah-tengah kerumunan, shot dari jauh, high angle. Motivasinya apa? Untuk menggambarkan kesendirian dia di tengah keramaian. Seperti itu. Itu dari segi seninya. Atau makanan, demar somai dengan kecap dan sambal segala macam, terus di shot close. Untuk apa? Untuk memperlihatkan detailnya agar yang lihat menjadi lebih tertarik lagi. Maka ketika kalian lihat iklan-iklan makanan di TV, selalu gambarnya close up, extreme close up. Gambar di KFC misalnya ayam yang dirobek atau kulitnya atau tepungnya berantakan, suara asap, itu pengen ngasih lihat detail ke pemirsa. Wah, ini loh yang kalian dapatkan ketika membeli KFC. Coba bayangkan kalau iklan makanan itu dari jauh. Apa yang didapat? Gak ada. Gitu. Jadi semua istilah ini dipakai berdasarkan motivasi kalian. Makanya ketika saya juga training anak-anak baru di transit itu, ketika dia ngambil gambar untuk editing dari klip A ke klip B berikutnya seterusnya, atau dia pakai transisi, saya tanya kenapa kau pakai ini? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Karena nggak bisa sembarangan. Antara transisi di soft atau di soft. Di soft atau pergantian A sama B itu pelan-pelan. Jadi nggak kasar. Halus. Itu di soft. Kenapa pakai itu? Kenapa nggak pakai white yang geser? Itu ada motivasinya. Kenapa nggak fade to black? Ke hitam dulu, baru itu muncul. Itu ada motivasinya. Makanya kalau misalnya video-video kawinan yang banyak banget transisi yang macam-macam itu, saya motivasi. Mungkin mau gila aja kali ini. Makanya kalau editor saya, dengan saya pakai transisi macam-macam itu saya bilang, kamu jadi editor kawinan. Iya, ada yang udah kawin? Ada yang udah kawin di sini? Nikah udah? Kawin udah tadi? Oke, next.
Oke, berikutnya adalah angle-nya. Ini yang saya bilang. High angle, lebih tinggi lagi bird's eye view, itu pandangan dari burung. Neutral view itu saya atau nama lainnya eye level, sejajar dengan mata. Itu ketika nanti kalian syuting, itu adalah di neutral view atau eye level. Low angle atau low view, dan terakhir adalah worm eye view atau orang-orang juga bilang frog eye view, karena di bawah. Apa bedanya kalian syuting ketika foto nanti dengan kamera yang high angle dengan yang low angle? Kalau misalnya nggak pakai eye level, ada yang tahu nggak bedanya? Yang ceweknya itu siapa yang menang? Nanti kalau nggak ada suara dari ceweknya, saya suruh keluar aja. Entah kalian pemalu atau kalian gak berminat, kan belum bisa dibedakan. Jangan usah, gak ada cara. Kalau eye level, kalau high angle, berarti kamera berada di atas. Mengambil background. Berarti pemirsa berada di atas. Berarti pemirsa melihat ke bawah. Berarti pembicaranya berada di melihat ke atas. Apa yang ditimbulkan dari itu? Filosofinya apa? Filosofinya apa? Kalau misalnya tausiahnya gini. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kira-kira kalian rasakan? Kalian lebih rendah daripada pemirsanya. Bisa dikatakan kalian nggak pede atau kalian ya dari keilmuan segala macam kalah sama pemirsa. Ya biasa. Tapi ketika low angle berarti pemirsa di bawah. Pembicaranya melihat ke bawah. Apa yang didapatkan dari filosofi itu? Sombong amat. Pemirsa pembicaranya jadi lebih jumawa, kan? Terasa lebih jumawa. Maka itu dihindarkan. Nggak nyaman kalau misalnya nggak egaliter, nggak sama. Itu filosofinya. Sama ketika kalau foto talentnya terutama, kalau misalnya blank atau mikirkan kalimat berikutnya itu nggak boleh lihat kanan kiri, karena terkesan jadi bingung, jadi linglung. Makanya ke kanan kiri nggak boleh. Lihat ke bawah nggak boleh karena dianggap nggak pede. Lihatnya ke atas, seakan mencari inspirasi. Itu yang diterapkan di situ. Ketika ngomong mencari bahan untuk kalimat berikutnya dari atas sekali. Ada pertanyaan? Ya, bertanya dikasih Coca-Cola. Ada pertanyaan? Oke, next. Kalau saya keras itu cuma tapak luar saja. Banyak yang bilang sakit kan, saya nggak betul. Cuma tegas ya. Ini contoh. Kenapa yang kanan atas salah? Fokusnya. Kenapa salah? Tidak sentris. Kenapa itu salah? Terlalu tengah. Kosong yang di belakangnya objek. Kalau ini memang bukan jawab kosong. Karena kan Objek bisa kendara objeknya. Fokusnya. Apa kamu seru? Jamilah. Apa jawaban? Ini istilahnya wayang. Mata bagian luar, bagian dalam hampir nggak kelihatan. Istilahnya wayang ini kalau di TV. Jadi terlalu profil. Itu nggak boleh. Makanya yang benar seperti itu.
mata bagian dalam itu masih terlihat. Untuk campers tolong perhatikan ini ya. Nanti paling ketika set up alat, set kamera, itu selalu saya membuat kesalahan yang sama campersnya karena mereka nggak memperhatikan ini. Saya akan kasih ini ke grup nanti materi ini. Jadi nggak ada alasan. Coba set up kamera 1 dan kamera 2. Ini kamera 1, ini kamera 2. Maka campersnya nanti juga itu. Kamera 1 siapa, kamera 2 siapa. Maka ada 2 campers. Nah, campers itu nanti akan saya bilang. Kamera 1 seperti apa setupnya. Kamera 2 seperti apa. Saya nggak bilang lagi karena sudah saya berikan. Sebenarnya tinggal contek aja sih. Kabarnya ada yang pakai 80D. Ada yang bawa 80D. Nikon. Lensa fix. Berapa mili? Kamera. Action. Berapa mili? Kepala action. Nikon pakai 6. Nikon. Berapa mili? 50, 55. 50 mili. Udah nggak usah dibawa sih, jadi aja. Masa kayak yang bawa kamera nggak ngerti? 50, 80D. 80 lensanya 50. Dan lensanya 50 itu udah autofocus nggak? Ditekan di monitor. Itu sama ini satu. Ya ini. Oke. Yang pasuruan? Dua. Pasuruan nanti baik-baikin anak Makassar ya? Pinjam kamera. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan berarti kita siap syuting nanti. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Berapa lama lagi? Ini 10 terus terakhir. Kan ada 11 slide. Enggak, berapa lama lagi saya ngajar? Oh, sampai ada 20-30. 30 menit lagi? Yes. Ini kualitas gambar saya bicarakan. Tidak backlight, tidak bluish, yellowish, pencahayaan cukup, tidak standar. Sebagai catatan nanti untuk talent, tidak memakai garis-garis kecil, bajunya yang bermotif garis-garis kecil, polkadot, kotak-kotak kecil, atau yang motif-motif yang tipis-tipis, karena akan menyebabkan flicker di kamera. Seperti itu nggak boleh. Lagi talent. Nah, ini nggak boleh. Karena itu ada garis-garis tipis, itu yang menyebabkan flicker. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Contoh flicker di mana? Flicker gambarnya begini. Pas di bagian yang ada garisnya tadi. Oh, nggak boleh. Ya, begini. Kemeja itu boleh nggak? Nggak kelihatan saya. Pojok belakang tuh yang Pokoknya kalau garis-garis tipis tetap nggak boleh. garis-garis tipis kan? Nggak bisa. Oke, paham ya? Tahu backlight? Tahu backlight? Nggak apa-apa. Ada yang nggak tahu backlight? Ada yang nggak tahu backlight? Siapa yang nggak tahu backlight? Kamu nggak tahu backlight? Ada yang bisa menjelaskan backlight? Membelakangi cahaya. Membelakangi cahaya. Backlight adalah membelakangi cahaya. Cahaya berada di belakang objek talent. Backlight itu adalah objek lebih terang daripada background lebih terang daripada objek di depannya. Jadi kamu diri belakangnya itu terang benderang, yang menyebabkan kamu jadi gelap. Kamu udah gelap terus makin gelap gitu. Aduh, jangan. Ada pertanyaan di sini? Yellowish tahu yellowish? Bluish, yellowish tahu? Bluish ke biru-biruan gambarnya. Yellowish ke kuning-kuningan. Biasanya dia apa? Fluoresan ya. Lampu ruangan yang bikin kuning. Next. Thank you. Selesai ya? Ada pertanyaan? Nanya. Lagi bang ya. Iya tadi begini. Harus nanya kok nggak bisa. Udah begini tadi. Ya.
Kalau kanannya benar kan? Scratch. Jawabannya kayak Rusak. ya. Karena kayak ada nyakar. Kamu kaku banget sih, kamu siapa? Santri. YouTuber. Santi. Susanti. Santoso. Susanti. 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 Oke. Paham semua tadi ya? Setelah ini adalah pembentukan grup broadcast. Hah? Udah. Saya belum masuk. Oh, grup itu WA. Iya. Kira grup anak-anak. Grup WA broadcast yang isinya tanpa dosen. Sorry. Saya sendiri dosen. Alhamdulillah. Ini bebas. Biar plastik apa alhamdulillah semua. Kita memimpin dosen di situ. Ada dosen di sini? Nggak ada. Oh, alhamdulillah. Gak usah masuk ke dosen. Yang manggil saya Pak, denda 5.000. Manggil saya Ustaz, denda 5.000. Opa. Cowok nggak boleh manggil opa, jijik. 33. Heong. Abang. Kasar apa manggil? Dengar. Apa deh? Kayak apa deh? Oke, kita break sebentar. Saya akan ngasih hadiah terakhir di film berikut ini. Tolong perhatikan. Nam. Tolong ini ya, itu ya. Coca-Cola. Siap. I'm going to show you something that's not completely legal. Udah ya. Pertanyaannya adalah ada 4 hal yang berubah. Matikan. Ada 4 hal yang berubah dari video tadi. 4. Ada 4 hal yang berubah di video tadi. Ya. Kecuali uangnya. Uangnya pasti berubah. Uangnya nggak dihitung. Ada 4 hal selain uangnya yang berubah dari video tadi. Yang bisa jawab, angkat tangan. Coca-Cola. Coca-Cola. Ayo Coca-Cola. Ya. Nama Taswin. Ya. Diri. Ini pertanyaan ini, pertanyaan prize. Ya. Nomor 1 pertanyaan jawabannya. Jangan dah. Hah? Pusat. Ada jawabannya. Perubahan dari video tadi. Ya. Ini yang kali video tadi. Tangannya. Nggak pusat. Nggak jelas. Tadi kan untuk bukan, sambungannya beda. Kalau kalian lihat tadi, Selain uang. 10. Ini contoh dari tidur siang di kelas. Ayo, siapa yang bisa jawab? 4 hal yang berubah kecuali uang.
Ada 4 tadi. Siap. Sulah sama backgroundnya. Ya. Topi. Ya. Yang di tisunya di sini. Terus apa? Sama dasinya. Tangannya. Bukan. Oke, 3 tadi udah kejawab sama dia ya. Berarti tinggal 1 aja. Berarti yang belum kejawab. Tunjuk tangan berarti. Oke. Orangnya yang terakhir belum. Salah, pusat. Orangnya sama. Orangnya sama. Nggak berubah. 1 lagi. Jadi nggak bisa sama. Dia olahraga Pak. Yang nggak bisa pusat, pantatnya emang gini. Sudah belum rekam bro. Sorry. Kemeja. Ya. Kami guys. Putar yang kedua. Kita lihat yang kedua, video kedua. Masih ada di baju dalam. Amazing. But did you happen to notice all the things that have changed since the scene began? Action. I'm going to show you something that's not completely legal. Go! Clear. While we held your attention on the money, the table turned to a stool. Go! Apollo magically got a new hat and handkerchief. And all the posters and cards in the background changed. Your brain just played a trick on you. We all think we're paying close attention to the world around us. But strange as it may sound, this is just an illusion. Go! Misdirection is an elegant form of attention control. Our brains only allow us to really focus on one thing at a time. So when we have you deciphering a mystery down here, another mystery can be happening back here. Tangkap cuk. Gagal. Coca-Cola. Apa yang kalian dapat dari video tadi? Itu cara media mengalihkan perhatian. Jadi ada sesuatu yang besar dialihkan oleh media. Kesimpulan begitu. BPJS naik, alihkan sama apa? Dengan berita lain. Sama celana cingkrang. Ya. Paham ya? Paham. Ada sesuatu yang rusuh dialihkan ke sesuatu yang lain yang rusuh. Iya. Itu media seperti itu. Luar biasa. Dengan cingkrang cadar. Saya 11 tahun di Trans, 4 tahun dengan TV. Saya mempelajari bahwa news itu enggak netral. Salah satu contohnya ketika saya di Antv dulu, kalian mungkin ingat ada LPI dan Liga Indonesia, Super LSI, SLC, Liga Prima Indonesia, Indonesian League, Indonesian Super League. Ya. Ada LPI dan ISL. Ingat tahun 2012 sampai 14 itu kami di Antv dilarang keras untuk memberitakan pertandingan-pertandingan LPI. Karena apa? LPI itu buatan sponsornya. Liga Prima dari luar. Dia buatan siapa? MNC. Sama, MNC nggak memberitakan ISL. Karena ISL itu buatannya Bakri. Yang netral cuma Trans 7 aja sama Trans 7. Karena dia nggak berkepentingan. Bahkan ada ancaman dari atas kalau misalnya ada reporter Antv yang memberitakan LPI untuk SP3. Gitu. Jadi media nggak pernah akan netral selama dia ada kepentingan. Kalau nggak ada kepentingan baru netral. Nah, kayaknya ketika nanti Surya Paloh sudah mengangkat Anies Baswedan, kita lihat
Metro TV nggak bakal menjelekkan Anies Baswedan lagi. Ya. Iya. Jelas. Iya, Paul. Ada pertanyaan sih? Itu saya disensor ya. Nanti di bawah. Nanti di ada lembaga sensor. Ada lembaga sensornya, Pak. Untuk samping kok Rasanya enak ya, puas ya. Alhamdulillah. Keren. Puas juga sampingnya. Yang sakit hati kan yang pusat. Ada 2 kali Pak. Nanti dibagi ya, nanti dibagi. Susah minus. Nanti dibagi dia. Tapi habis ada pusat itu yang perempuan udah kapok habis itu. Ada pertanyaan? Yang saya ingin tanyakan adalah apakah kayak program TV seperti Uya Kuya kemudian Katakan Putus itu apakah real? Karena banyak yang mengatakan bahwa itu adalah kayak settingan gitu. Ya, setup semua. Bahkan saya sebagai editor dulu di Trans TV itu pernah ditarik untuk jadi salah satu talent di Termek. Yang kayak kata-kata Termek. Ada ceritanya si cowoknya itu nggak pulang-pulang ternyata ikut tarung bebas di jalanan. Berarti settingan. Nah saya bagian dari orang-orang yang ikut tarung itu. Gara-gara saya ikut Muay Thai. Jadi saya jadi talent shooter. Kebetulan saya ada shotnya saya lagi tanding sama orang yang saya waktu itu bukan jadi atlet Muay Thai tapi jadi capoeira. Yang atlet capoeiranya. Saya tanding lawan kawan saya satu gym yang Muay Thai-nya. Karena saya nggak mau pakai celana pendek. Muay Thai itu pakai celana pendek. Kayak kalau pendek. Saya jadi pakai celana taekwondo pakai tali gitu jadi sampai capoeira. Ya jadi sebenarnya itu fake semua. Yang Uya yang rumah Uya Kuya. Apa? Hipnotis kayak gini juga. Sebenarnya kalau kalian tahu sinetron acara-acara seperti itu diperuntukkan untuk ibu rumah tangga yang nggak kemana-mana dan pembantu rumah tangga. Jadi kalau kalian nonton sinetron acara-acara itu ya nanti kelas kalian seperti itu. Nggak tahu jadi faktanya itu. Itu fakta. Karena gini, di TV itu ada namanya ada survei yang menentukan produk apa yang bisa masuk ke dalam program tersebut, iklan apa yang bisa masuk ke dalam program tersebut. Ya. Nah, kalau untuk sinetron dan acara-acara receh seperti itu setiap Rabu kami dikasih, waktu saya masih TV, Rabu itu selalu pagi itu mulai jam 9 itu udah ada email dari AC Nielsen, lembaga survei untuk TV, yang memberitahu kami program itu dapat rating yang share berapa. Di situ lengkap datanya. Program A itu penontonnya siapa aja, dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, usia, terus tinggal di mana. Itu ya. Dan itu ketahuan, itu akan menjadi bahan untuk iklan masuk. Nah, untuk acara tadi, saya bilang kenapa saya tahu itu acara bukan untuk ibu rumah tangga yang nggak kemana-mana, yang tinggal di rumah terus, yang bagaikan katak dalam tempurung, yang nggak ada informasi apapun, dan pembantu rumah tangga, karena itu seperti itu. Jadi malulah kalian kalau misalnya masih nonton seperti itu. Udah lama. Kalian masih nonton jangan
Jangan malu. Jangan malu. India. Jangan malu. India Ada banyak. Banyak Korea. pokoknya acara sinetron entah dari Indonesia dan luar negeri sama semuanya diperuntukkan untuk orang-orang itu, apalagi yang disuarakan. Ya sama semua saran. Sama saja. Azab. Acara ya itu apalagi itu. Yang pocong masuk ke dalam putaran Azab. itu. Azab mulai. Kan itu aja di sebelah. Terada di sini, saya harap kalian memberi pencerahan kepada keluarga kalian. Insyaallah. Jadi gini, kenapa acara itu masih hidup? Kenapa acara itu masih ada? Ya. Karena kebutuhan pasar. Pasar masih membutuhkan. Ketika pasar stop, berhenti menonton acara-acara sampah itu, maka tidak ada iklan yang masuk situ, dan seterusnya acara itu akan dilikuidasi. Jadi ini terserah kalian. Kalau di rumah saya sudah blokir acara tersebut. Karena nggak ada faedahnya. Ada faedahnya. Ada pertanyaan? Dari belakang. Saya Sulaiman. 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 Ya, ingin saya tanyakan Pak. 5.000. Bang. Jadi yang terkait dengan yang program TV One, apakah TV One juga termasuk TV yang netral? Dan tentang program yang di ILC yang sekarang digandrungi, apakah tidak mendapat teguran ketika programnya yang di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang tidak sopan atau bagaimana? TV One netral nggak? Apakah TV One pernah memberitakan lumpur lapis tuh? Dia pemerintah atau waktu zaman LPI dan ISL, TV One sama sekali nggak memberitakan LPI. Kenapa TV One berani di ILC? Karena iklan itu sih. Itu dari kawan saya jadi marketingnya, jadi salesnya. Itu pihak pengiklan yang menghubungi dia, bukan dia yang cari-cari iklan. Dia yang dihubungi. Tanya, minggu depan apa temanya? Ini, saya mau pasang berapa ratus juta untuk berapa slot, kayak gitu. Dan gitu kan durasinya panjang kan? Iya, 2 jam. Jadi berarti kesimpulannya media tidak ada tadi siapa? Kamu lagi, yang lain ada? Udah. Iya udah. Yang film-film kartun masih ini tidak ada masalah yang kami larang kan, cuman editor aja. Kartun. Film kartun. Anime. Anime masih bergerak. Murni editor. CGI itu. Ya, CGI. Gak ada editor juga. Dia langsung selesai di CGI. Masih bergerak. Masih bergerak. Nggak ada. Editing itu lebih ke hasil liputan aja. Hasil liputan, hasil syuting. Dan bahkan mungkin ini lari ke pemirsa pertanyaannya, sistematis penonton bayaran itu seperti apa? Oke, kita setel penonton bayaran. Oh, sorry. Saya yang nonton story. Realita penonton bayaran. Ya. Saya kamar lagi. Penonton bayaran. Bisa. RCTI ya? RCTI ya Mas? Pagi itu matahari belum tinggi.
Tapi pelataran studio RCTI Kebonjeruk sudah ramai anak-anak muda. Mereka adalah para penonton bayaran. Mereka bersorak, ikut bernyanyi, dan bergaya. Intinya tugas mereka adalah membuat suasana acara semakin semarak dan menarik. Acara pun selesai. Para penonton berfoto ria dengan para selebritis atau segera keluar meminta jatah bayarannya. Gadis berkaos merah ini bernama Evan. Sudah sejak 3 tahun lalu, ia merantau dari Malang, hijrah ke Jakarta dan menjadi penonton bayaran. Hingga pukul 3 sore, ia sudah menonton 2 program live di RCTI, Dahsyat dan Aku Princess. Berapa uang yang sudah ia kumpulkan? Dari pagi dapat berapa? Pagi dapat 25. Antara Dahsyat. Princess. Princess dapat 30. Oh, tadi di Dahsyat tadi dapat 100.000. Ada aku yang cantik. Cantik. Ya, yang cantik yang rame, anak-anak lama itu. Tak hanya masalah honor, Evan ternyata juga mengaku tak punya tempat tinggal di Jakarta. Terus Evan kalau pulang kemana sih, Evan? Kemana aja? Di Jakarta? Iya, biasanya ke kosan temen. Biasanya pulang kemana aja asal bisa buat tidur aja. Saya full RCTI, pas ojek, di tongkrongan. Bersorak-sorai di depan kamera setiap hari, kesan apa yang paling membekas di batin Evan? Suka atau duka? Banyak dukanya. Masa? Iya. Gimana? Ya dukanya, kalau misalnya nih, kalau habis selesai acara ya, udah tuh bingung lah. Mau makannya kayak gimana, tidurnya juga bingung. Tapi dapat, ya kan dulu kan masih dapat honor gak seberapa. Belum ongkosnya mundar-mandir. Dari RCTI Kebonjeruk, ia melakukan perjalanan ke Antv di Kuningan. Meski mengaku lebih banyak merasakan duka, Evan tetap menikmati pekerjaannya. Apa yang membuatnya merasa senang? Jadi senang yang ketemu itu. Senang banget. Idolanya siapa? Yang paling idola sama Jessica Iskandar dulu. Terus gimana pas ketemu sama Jessica Iskandar? Gimana ya? Ketemunya udah diam aja sih, padahal mah seneng banget pengen meluk ya. Peluk gak? Takut mau meluk. Matahari kembali ke peraduan. Namun Evan dan teman-temannya masih sibuk mengais rupiah di acara terakhir di malam itu. Udah berapa kali ganti baju? 3 kali. Kenapa ganti-ganti? Nggak usah ganti. Ya, kan masa ya masuk pakai ganti baju itu dulu kan, bos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kehidupan Evan, sang penonton bayaran. Merantau ribuan kilometer dari rumahnya, tak ada tempat tinggal, dan tak memiliki pekerjaan yang menjanjikan. Susahnya ya, kalau inget yang di rumah, kalau lagi ngobrol tuh ngeliat Olga gitu, inget yang di rumah. Kan pernah telepon juga, nangis yang di rumah ini. Pernah nangis juga? Ya mau dibilang nangis mah udah capek air matanya. Lain pula dengan kisah Erik. Ayah dari 2 orang anak ini adalah mantan koordinator penonton bayaran atau korlap. Apa yang membuat Erik mundur dari dunia hiburan itu? Padahal ia pernah menggantungkan hidup dari pendapatan sebagai seorang korlap. Kalau buat dibilang berhenti, Erik nggak berhenti. Karena di dunia entertainment ini banyak yang saling menjatuhkan. Bukan di dunia entertainment aja kok. Erik bukan dikeluar, Erik dikeluarin, dijelek-jelekin, ada yang bilang bla 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 bla, ada yang bilang begini, tapi Erik ini gimana? Erik terima apa adanya, biar Allah yang membalas. Erik nggak mau diam, gitu. Selalu banyak kesibukan. Kalau umpama nggak ada acara, di rumah saling
membantu bokap itu bengkel. Nah, Jepang sehari-hari di bengkel dari lain kerjaan entertainment. Erik mengawali karirnya pada tahun 2008. Kala itu ia diajak temannya menonton acara musik di sebuah stasiun TV swasta. Baru 2 minggu menjadi penonton bayaran, ia naik pangkat menjadi korlap. Dan berkat kepiawaiannya dalam bergaul, Erik sempat diangkat menjadi ketua fans club wali se-Indonesia, yaitu para wali. Selain wali, Erik kemudian juga dipercaya menjadi asisten beberapa band lain. Lepas dari berurusan dengan band, Erik lantas bergabung menjadi korlap di Antv. Meski mengaku dikeluarkan dengan cara yang kurang baik, Erik masih akrab dengan teman-temannya. Tak heran jika ia masih populer di kalangan penonton bayaran di Antv. Umpama punya TV acara ya, dia harus mempunyai agensi. Umpama di TV itu sekian, itu dipotong dulu nama orang TV, jatuh ke agensi sekian. Nah dari agensi dipotong lagi jatuh ke koordinator. Nah dari koordinator ini yang mempunyai penonton, anak-anak penonton bayaran ini, itu dipotong nama koordinatornya, jatuh ke anak-anaknya klub sekian. Erik korlap itu di Antv di sebuah TV ini itu dari agensi 50.000 per episode, ya kan? Tapi kalau umpama kita bisa menginput anak sekolahan yang lain apa, itu bisa melebihi dari 50.000, maksimal 0,5 juta. Itu berapa menit? Cuma 2 jam setengah kita udah bisa nerima 0,5 juta. Kehilangan pekerjaan mungkin bukan masalah besar bagi Erik, sebab ada hal lain yang menurutnya jauh lebih berharga. Jadi gimana? Seneng banget sih ketemu sama teman-teman, terus sama adik-adikan banget. Kayaknya rasanya seneng banget ketemu sama mereka-mereka di Antv. Ada rasa sedihnya juga sih. Kalau buat bilang kehilangan ya, kita kehilangan teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di situ, wilayah situ, lokasi kan. Lokasi itu mereka menganggap Erik itu udah kayak keluarga semua. Apalagi yang namanya kru-kru semua itu menganggap Erik itu udah, kenapa sih lu nggak buka sendiri? Mereka ngajarin Erik juga tetap semua. Itulah yang Erik agak bisa melupain mereka. Ya, malah. Minum mas, minum. Tisu nggak nih? Air lap. Erik dan Evan hanya segelintir orang yang rela jatuh bangun di balik industri hiburan. Memang tak banyak rupiah yang dapat mereka kumpulkan. Namun ada saja hal yang membuat mereka senang, bangga, bahkan rindu dengan dunia penonton bayaran ini. Inilah realitas di balik kita bisnis hiburan di tanah air. Jawab. Kalian bakal jadi penonton juga nanti. Besok kan nonton Najwa. Tapi bukan acara sampah. Bukan acara sampah. Kalian tetap jadi penonton juga. Tidak dibayar. Gak bisa. Tidak dibayar. Gak bisa pertanyaan, cuma nonton doang. Bayar makan nasi. Tetap pasif, nonton pasif. Bayar nasi kotak. Paling gitu ya, tepuk tangan, tukang semua. Bayar nasi kotak. Bayar nasi kotak. Ibarat kotak. Di Indonesia. Udah siap lagi. Ada lagi? Ada yang masih mengganjal? Ya. Saya Dinda, pertanyaan saya mengenai sinetron. Biasanya sebelum nonton sinetron itu ada tulisan produksi MD, misalnya MD Entertainment. Yang begitu apakah sebelum produksi sinetron itu apakah lembaga tersebut bekerja sama sama TV menarik krunya untuk syuting atau mereka memiliki kru yang lain terus filmnya dijual ke TV? Saya kebetulan pernah di MD Entertainment juga. Jadi prosesnya seperti ini. MD itu
pitching. Tahu pitching? Itu istilah kreatif orang agensi. Pitching itu dia apa ya? Jadi dia ada program tayangan yang mau dijual ke TV, dia kasih sedikit sekelumit dari tayangan penuh itu, misalnya sekitar 1 menit buat dilihat sama TV itu, dilihat oh jalan ceritanya seperti ini. Itu pitching. Semacam trailer. Hah? Semacam trailer. Ya, bisa trailer. Jadi si TV-nya terlihat oh seperti ini. Nah itu. Jadi yang kerja dari hulu ke hilir, dari mulai pra produksi sampai pasca produksi itu orang MD. Jadi MD udah jadi produk kasih ke TV. Saya punya sinetron seperti ini. Mau beli nggak? Seperti apa? Setel aja 1 menit. Oh seperti itu. Oke. Kalau jadi dia akan produksi massal soal itu. Biasanya dibuat dulu 1 episode pilot. Pilot itu awal ceritanya. Dulu sempat yang dibikin apa sih yang itu? Goblin versi Indonesia. Oh. Ya ketika bikin udah jadi, saya terlibat di promonya. Sudah jadi, tapi saya udah bilang ke produser. Pertama ini nggak laku, yang kedua kalian akan disumpahin mati sama para penggemar Goblin. Nggak ada yang rela lah si Bung Yu diwakilin sama siapa tuh yang ya Bastian. Jauh banget. Ceritanya benar-benar plak to plak gitu. Persis. Nah itu tadi, dia bikin dulu 1, jadi dengan jadi semacam gambling dia bikin jadi, terus dia kirim ke TV, komplain nggak? TV juga mikir, yang ada bakal dimusuhin itu gua, stasiun TV gua, jadi gitu. Dari dulu ke hilir itu diproduksi oleh MD Entertainment, udah jadi baru kirim ke TV, ketika TV udah oke, baru dibuat massal episode berikutnya. Dan itu memang kejar tayang. Jadi ketika syuting itu untuk besok tayang, syuting besok tayang. Maka nggak heran kalau banyak artis yang mati, kecapean atau terlalu sering kena lighting. Ya, kecapean atau kena lighting. Jadi kan kalau kalian perhatikan sinetron itu flat lightingnya, atau flat putih aja, terang benderang. Mau siang, mau malam, situasinya terang aja, ya nggak ada dengan gradasi lighting, warna, nggak ada. Coba kalian nonton Saving Private Ryan, habis itu nonton sinetron, muntah yang ada. Yang satu art banget, yang satu sampah banget. Saya nggak menemukan kata yang lebih indah untuk sinetron, nggak sampah. Sampah banget. Gitu. Jawab. Ada lagi? Saya anti sinetron ya, jadi bahasa saya terhadap sinetron jijik banget ya. Ya. Mas saya Haris, bagaimana kalau yang terang film tengah malam kayak seperti dua dunia sama juga. Jadi gini, saya pernah terlibat di kru dunia lain. Pernah ada nonton dunia lain? Yang bom Pernah. Yang mana nih hostnya nih? Yang Icong atau yang satu lagi? Mbak. Perempuan. Yang agak bule-bule itu atau yang pertama yang Icong? Saya yang Icong, yang mantan pemeran film Jelangkung 1 yang botak juga sih. Kalian gini, kalian nonton Jelangkung 1 deh.
Ya. Habis ini nonton Jelangkung 1 ya. Itu beneran asli seram dan benar ada setan yang Satu. Nah, saya ngedit dunia lain itu kalau nggak ada setannya, kita bikin setan di situ. Kita bikin dibuat ada setan, ada muncul apa gitu, pakai musik kayak apa gitu. Kalau nggak ada. Jadi maka ketika bahan itu masuk ke ruangan saya tanya ini ada setannya nggak ada. Ini ada setan, ada mas setannya mas muncul mas ini. Wah, asik, selesai kerjaan cepat. Kalau nggak ada setannya baru mikir keras, diapain? Bagaimana dengan kesurupan? Kesurupan, ada yang beneran kesurupan, ada yang enggak. Kalau semalaman ya udah jam 3 nggak ada kesurupan, nggak ada setan. Ini sedikit kesurupan aja. Selama ini begitu. Tapi ada beberapa sih yang setannya itu banci kamera, jadi tiba-tiba muncul, wah seneng banget ya. Tapi efeknya adalah ruangan saya jadi separuh jadi pernah kejadian saya ngedit, saya kebetulan dapat shiftnya itu selalu tengah malam sampai jam 8 pagi. Itu jam 3 itu teman saya jadi production assistant di editor di TV itu dia wajib menemani editor gitu. Namanya production assistant. Itu mungkin udah dibahas tadi di video tadi. Itu jam 3 dia pengen pipis. Dia lapar, dia pengen ke bawah. Jadi kantin di TV itu 24 jam. Dia mau ke bawah, mau cari makanan. Habis dari kamar mandi dia lewatin ruangan. Pas lewatin ruangan itu ada anak kecil di dalam ruangan itu. Di kaca. Jadi kacanya itu kayak gini, dari bawah ke atas. Full. Diri aja gitu. Cuma pakai celana pendek doang. Umur 3 tahun atau 2 tahun. Terus dia balik badan langsung ke ruangan saya. Kalau badannya gede. Badan gede. Orang Ambon pula. Ngapain balik lagi? Ada setan. Polos. Kalem. Ada setan. Gitu. Santai. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, dari sana deh. Saya Wahyu. Yang saya ingin tanyakan, apakah real atau no? Yang seperti super deal dan juga apakah hadiahnya real atau Saya kebetulan nggak pernah megang acara itu ya. Cuman ada kewajiban moral bahwa itu nggak boleh dipermainkan. Seperti halnya dengan acara-acara yang telepon dapat hadiah, itu nggak boleh dipermainkan. Maksudnya, ketika produk itu masuk memberi hadiah 1 juta, itu wajib keluar. Uang itu wajib keluar, harus keluar. Entah bagaimana caranya. Kalau misalnya nggak ada yang nelfon, barulah si krunya itu nelfonin orang rumah untuk nelfon atau temannya. Pokoknya keluar aja, nggak tahu caranya gimana, kayak gitu. Tapi barangnya asli. Untuk acara super deal kayak gitu kemungkinan sih pasti itu benar. Cuma entah dia kan di dalam layar, dalam kamar dia, entah dia diputar atau gimana, saya nggak tahu. Saya nggak pernah megang itu acara itu. Tapi nggak berani, bohongan itu nggak berani. Itu soalnya ada, kalau dulu ada Depsos yang ngatur itu, nggak tahu sekarang departemen apa yang mengawasi itu. Gitu. Sudah semua ya? Tolong grupnya dibuat 1 kali 2 jam, grup ini harus jadi adminnya lengkap semua masuk. Dia bisa lanjutkan pembelajaran di WA. Oke, itu aja dari saya. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.